Rasul pun masuk lagi ke tendanya. Rasul menerima frame berpikirnya Hawa, onkanya kabur. Jalannya perjalanan menuju Madinah. Setiap perjalanan menuju Madinah, Rasulullah mendekati Hawa dan bertanya, "Ya Hawa, ontanya sudah ketemu belum?" "Belum ya Rasulullah." Maka Hawa pun meninggalkannya. Rasulullah pun meninggalkannya. Sampai ke Madinah, pertanyaan itu saja yang ditanya, "Ya Hawa, onta kamu sudah ketemu belum?" "Belum ya Rasulullah." Sampai di masjid, pulang dari safar sunnah Rasulullah, berada di masjid, kumpul di masjid. Sampai di masjid pun Nabi berkata Hawa dan bertanya, "Ya Hawa, kamu sudah ketemu belum?" "Belum ya Rasulullah." Akhirnya Hawa ini tidak enak hati dan dia merasa pasti kalau dekat dengan Rasulullah, Rasul akan bertanya, "Ya Hawa, mana engkau?" Maka dia pun curi-curi waktu kalau datang ke masjid, khawatir nanti ditanya itu lagi. Kalaupun ada Rasulullah di masjid, dia akan mencari satu pilihan yang jauh dari Rasulullah SAW. Jadi kalau ada kader yang menjauh dengan ketua DPC, seru juga ini. Dia menjawab, khawatir ditanya. Hingga dalam satu kesempatan melihat masjid sepi, tidak ada Rasulullah. Kawat pun datang ke masjid. Kawat melaksanakan sholat di masjid. Tidak lama Kawat sholat di masjid, Rasul keluar dari rumahnya dan datang ke masjid dan sholat di samping Kawat. Maka Kawat pun semakin gelisah, pasti nanti ditanya. Nabi SAW menyelesaikan sholatnya. Kawat melihat Nabi SAW menyelesaikan sholatnya, dia pun memperlama sholatnya, berharap Nabi segera meninggalkannya. Tapi ternyata Nabi tunggu di situ. Kawat pun menambah bacaan rakaatnya. Karena Nabi SAW pun mengatakan kepada Kawat, "Ya Kawat, qawwil salatak, inni muntadirun ila nihayatik." "Ya Kawat, panjangin sholatmu, saya tetap akan di sini menunggu kamu sampai selesai sholat." Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ternyata boleh juga bicara sama orang yang sedang sholat untuk kebaikan. Yang tidak boleh menjawab karena itu batal sholat. Maka Kawat pun menyelesaikan sholatnya. Setelah selesai sholat, Nabi bertanya, "Ya Kawat, mana engkau?" Maka orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, sejak aku Islam, ontaku tidak pernah lepas. Dan demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan pernah berdusta lagi. Dan saya akan ikut serta dalam barisanmu dalam ketaatan dan kesetiaan." Maka Rasulullah pun mengatakan, "Rahimullahu ya Allah, semoga Allah merahmati kamu ya Allah, semoga Allah merahmati kamu ya Allah." Yang sejak saat itu Allah pun membuktikan dirinya jujur dalam barisan dakwahnya. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang mudah digerakkan. Sehingga ada tiga hal yang diingatkan, bahwa perjalanan kita adalah perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun ingin mendapatkan partisipasi Allah dalam kemenangan yang kita raih, bukan karena kemampuan dan kehebatan kita. Guru kita mengatakan, menangkanlah Allah, nanti Allah akan menangkan kamu. Bersandarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diingatkan oleh para sahabat. Ya ayuhan nas, man iqtamada ala malihi qalla, wa man iqtamada ala mulkihi dhalla, wa man iqtamada ala ra'sihi dhalla. Ya ayuhan nas, man iqtamada ala Allah la qalla wa la dhalla wa la qalla fa innahu dhalla. Wahai manusia, kalau kamu bersandar kepada harta, harta akan berkurang dan kamu tidak akan bisa menyelesaikan. Kalau kamu bersandar terhadap kekuasaan, kekuasaan akan meninggikan dirimu. Kalau kamu bersandar kepada ilmumu, ilmumu mudah akan menyesatkan. Tapi siapa yang bersandar kepada Allah, dia tidak akan pernah mengurangi, dia tidak akan pernah menyesatkan, dan dia tidak akan pernah